Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Hidup Sehat Alami, dan yang alhamdulillah selalu hadir menyapa Anda semua di pekan yang kedua dan keempat pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Narasumber yang sudah hadir seperti biasa ada Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf M.Med SCI AKP yang nanti akan memberikan pelajaran untuk kita bersama. Kali ini adalah kenikir atau kosmos caudatus, begitu bahasa Latinnya. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat siang ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semangat. sehat. Insya Allah bugar. Bugar dan sukses sehat. Insya Allah. Okay. Baik, kenikir kosmos caudatus ini sudah familiar ya bagi yang doyan dan yang hobi makan sayur mayur. Ya. Bagi yang jarang mesti yang mana ini? Ya. Apakah bayam? Silakan dok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wa qala idzan rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung, wa in ta'udhu nikmatallahi la tuksuha, sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, alhamdulillah dalam kesempatan siang hari ini kami ingin membahas sedikit tentang manfaat kenikir terhadap kesehatan. Insya Allah kenikir kita semuanya tidak asing lagi, ini biasa tumbuh ya di halaman rumah kita, di ladang-ladang kita, ya di mungkin juga serambi rumah, ya di pot-pot serambi rumah. Daun kenikir ini bisa tumbuh dan tentunya kita sudah sangat familiar. Mengapa kita angkat tentang kenikir ini? Memang kenikir ini manfaatnya luar biasa. Jadi untuk tahu manfaatnya kita harus tahu kandungan nutrisi yang ada dalam daun kenikir. Jadi di dalam daun kenikir itu mengandung beragam nutrisi, ada karbohidrat, ada proteinnya, ada seratnya, ada vitamin B-nya, ada vitamin C-nya, dan juga diketahui bahwa daun kenikir itu banyak mengandung mineral, misalnya seperti ada kalsium, ada fosfor, kemudian ada kaliumnya, ada magnesiumnya, ada zat besinya, ada seng, ada tembaga, dan natrium. Dan tidak itu saja, daun kenikir juga mengandung senyawa aktif yang berupa quercetin, kemudian juga asam folat, flavonoid, kemudian juga senyawa antioksidan. Jadi quercetin ini salah satu antioksidan yang sangat kuat yang memiliki manfaat untuk tubuh kita. Jadi quercetin ya, jadi senyawa aktif yang dominan di daun kenikir adalah quercetin, yang mana quercetin ini sebagai antioksidan yang kuat bermanfaat untuk
sebagai anti kolesterol, bisa juga anti hipertensi, anti mikroba, dan serta anti radang. Jadi bisa kita simpulkan manfaat daun kenikir yang pertama adalah memperbaiki saluran pencernaan, karena memang dalam kenikir ini banyak sekali seratnya, ya. Seratnya sangat tinggi. Nah, serat itu sering kita sampaikan ada dua macam serat. Yang pertama adalah serat halus dan serat kasar. Nah, serat kasar ini berfungsi untuk membantu absorpsi sari-sari makanan yang kita makan ini, ya, vitaminnya, gizinya, proteinnya, lemaknya, mineralnya itu disaring, ya, oleh serat kasar ini. Kemudian setelah itu masuk ke usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian juga serat yang halus berfungsi untuk membantu membebaskan kolesterol jahat yang menumpuk pada pembuluh darah. Kolesterol jahat ini salah satu pemicu daripada serangan jantung dan stroke. Ya, makanya dengan kita mengonsumsi kenikir ini, insya Allah kita juga usaha preventif untuk mencegah daripada serangan stroke dan serangan jantung. Kemudian manfaat yang lain bahwa daun kenikir ini bisa meningkatkan nafsu makan, ya. Karena memang di dalam daun kenikir itu ada kandungan zat coniferil, ya. Zat coniferil ini salah satunya berfungsi untuk meningkatkan nafsu makan. Kemudian juga ada senyawa-senyawa yang lain. Kemudian juga di dalam daun kenikir itu menurut penelitian dari Journal of Research and Medical Science tahun 2015 mampu, ya, menurunkan tekanan darah tinggi, karena memang di dalam daun kenikir adalah salah satu senyawa atau mineral yang berupa kalium, ya. Kalium ini salah satu fungsinya selain untuk keseimbangan cairan dalam tubuh, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, kalium ini juga berfungsi untuk menurunkan tekanan dalam pembuluh darah, sehingga pembuluh darah bisa lebar, sehingga aliran darah ke seluruh tubuh akan tercapai dengan optimal, sehingga juga bisa dengan kalium yang cukup, yang seimbang, ini bisa menormalkan daripada tensi kita, sehingga dengan tensi normal, dengan kolesterol yang baik tadi, juga bisa untuk mencegah serangan jantung dan stroke. Ini menurut penelitian dari Journal of Research and Medical Science tahun 2015. Kemudian juga ini masih dalam penelitian, ya, masih dalam penelitian, juga bisa mencegah diabetes, ya, masih dalam penelitian yang dalam. Daun kenikir juga membantu mencegah penyakit diabetes akibat kadar gula darah atau glukosa dalam darah yang tinggi. Ini karena memang salah satu fungsi senyawa aktif quercetin itu sebagai antioksidan. Lah, salah satu penyebab daripada DM atau diabetes ini adalah radikal bebas. Makanya kalau radikal bebas bisa dinetralisir, ya, bisa dibebaskan dengan antioksidan yang berupa quercetin, ya, insya Allah, ya, juga bisa mencegah daripada penyakit diabetes atau penyakit DM atau penyakit gula. Kemudian juga salah satu fungsi yang lain adalah untuk menguatkan tulang, ya, karena memang tadi kandungan kalsiumnya tinggi, kandungan fosfornya tinggi, kandungan zat besinya tinggi, kandungan tembaganya juga tinggi, ya. Makanya fosfor itu salah satu juga untuk menguatkan tulang, membantu penguatan tulang. Kemudian apalagi kalsium, ya, kalsium ini jelas
yang ada dalam tumbuhan, lebih-lebih dalam kenikir ini akan juga membantu kepadatan daripada tulang itu sendiri. Nah, sehingga kalau kepadatan tulang baik, maka osteoporosis atau pengeroposan tulang itu bisa dicegah dan mungkin tulang sangat kuat. Ya. Kemudian juga yang lain, fungsi daripada kenikir ini meningkatkan daya tahan tubuh, karena memang di dalam daun kenikir tadi ada vitamin yang lengkap, ada vitamin B-nya, ada vitamin A-nya, ada vitamin C-nya, ada vitamin E-nya. Nah, itu semuanya salah satu terutama vitamin C, salah satu fungsinya itu untuk membantu produksi daripada leukosit. Nah, leukosit ini adalah sebagai tentara dalam tubuh. Kalau leukosit dalam tubuh itu cukup normal, maka bisa menjaga pertahanan tubuh ini dari mikroba, dari virus, dari bakteri, dari jamur atau serangan-serangan yang lain. Ya. Makanya kenikir ini salah satu fungsinya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, daun kenikir apabila kita konsumsi dengan rutin, ya, dengan rajin, dengan istiqomah, juga bisa membantu mencegah terjadinya kanker. Ya. Karena salah satu fungsi zat aktif daripada quercetin sebagai antioksidan kuat itu untuk menangkal radikal bebas. Nah, radikal bebas ini salah satu pemicu ya terbentuknya karsinogenik, ya, karsinogenik, zat yang bisa menyebabkan kanker. Nah, dengan quercetin ini sebagai antioksidan, maka zat karsinogenik ini bisa ditangkal, bisa ditangkis, bisa dicegah, bisa diure dengan quercetin. Sehingga sangat baik ya Bapak-bapak, Ibu dan saudara semuanya, kalau kita bisa rutin dalam mengonsumsi daun kenikir ini, insya Allah ya, mungkin dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, bisa mencegah daripada kanker. Dan kita ketahui bahwa BPJS, dana BPJS yang ada di Indonesia itu pembiayaan paling tinggi, ya, paling tinggi itu nomor 1 adalah penyakit jantung, nomor 2 adalah kanker, nomor 3 adalah stroke. Nah, kanker ini terutama kanker payudara, kanker CA cervix, atau kanker rahim, atau kanker kolon. Ya, ini sangat banyak. Makanya dengan insya Allah dengan rutin mengonsumsi daun kenikir, bisa untuk lalapan, bisa untuk gudangan, bisa pecel, itu sangat bagus ya untuk mencegah terjadinya kanker. Jadi ini mungkin Pak Tommy sebagai mukadimah, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa manfaat, dan nanti mungkin bisa diperdalam dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, baik pemirsa, Anda sudah bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Kita sapa terlebih dahulu yang di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Sri di Pacitan ya. Iya, betul Mas. Ya, silakan Bu Sri. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silahkan Bu Sri yang ada di Pacitan. Iya, terima kasih dok. Ini dok, sesuai paparan dokter tadi, masalah daun kenikir. Itu kan kemarin saya pas kontrol tanggal 2 itu, kan tulang-tulang sendi-sendi itu saya bilang pada sakit, terus di tulang belakang itu juga pada sakit. Nah itu kata dokter begini, yang wanita yang udah menopause, yang sudah apa itu mengalami menopause, tidak menstruasi, begitu katanya menginjak osteoporosis tersebut. Lah itu kalau dari
kenikir itu bagaimana dok caranya untuk agar menanggulangi hal seperti itu, katanya dokter seperti itu. Nah, tadi paparan dokter kan kenikir bisa buat mencegah tulang-tulang begitu. Dan tulang-tulang sendi saya di tulang belakang itu kan sakit dok apabila ini, dan sekarang ini juga sakit. Itu kadang pada di lutut, pada di tumit gitu, tulang-tulang sendi itu pada sakit. Yang demikian itu gimana dok? Terus yang kedua pertanyaan ini titipan dari teman udah lama sekali karena saya nggak ketemu sama dokter, itu dari teman kajian di cabang Donorejo, itu dari Ibu Tari. Itu begini dok, beliau itu bertanya, Bu tolong tanyain daun apa itu jati londo itu kalau buat mengecilkan perut itu bagaimana caranya, seperti itu dok. Mohon tausiahnya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi Ibu Sri yang ada di Pacitan ya sudah menepos. Memang seorang ibu yang sudah tidak mengalami menstruasi memang rentan terhadap yang namanya osteoporosis, pengeroposan tulang, atau mungkin juga terjadi pengapuran sendi. Ya. Tadi disampaikan kalau tulang sendi-sendinya itu sudah mulai nyeri, linu, dan lain sebagainya. Bisa juga karena terjadi proses osteoporosis atau bisa karena kekurangan zat kalsium. Makanya saran saya, ini Ibu Sri yang ada di Pacitan, ya gemar, rajin mengonsumsi sayur-mayur. Ya, sayur-sayuran, kemudian buah, ya, kemudian juga kemarin kita sarankan untuk mengonsumsi buah kurma dan lain sebagainya, itu tetap masih bisa dijalankan. Jadi memang hampir semua sayuran itu kandungan kalsiumnya ada, kandungan mineral yang lain termasuk kalium, termasuk natrium, termasuk fosfor, ini hampir semuanya di zat hijau daun itu ada. Kemudian selain itu, biar untuk mengurangi nyeri, ya kami sarankan juga mengurangi dingin dan angin, karena dingin dan angin ini juga bisa memicu ngilunya tambah, nyerinya tambah. Ya, selain makan sayur, buah dan rutin, juga diusahakan menghindari dingin dan angin. Kalau perlu juga mungkin minum susu ya, yang kandungan kalsiumnya tinggi. Ya. Monggo nanti bisa rutin, bisa dipilih yang low fat, yang rendah lemak tapi high kalsium, tinggi kalsium. Kalau tinggi kalsium memang harus diimbangi dengan minum yang banyak sehingga tidak mengkristal menjadi batu. Kemudian yang lain bisa ikan laut ya, ikan laut itu juga kandungan kalsiumnya tinggi ya. Kalau ikan laut kemarin sudah kita bahas, kandungan yang paling tinggi adalah ikan teri, juga bisa dicoba seperti itu. Jadi memang ibu-ibu untuk usia 60 tahun ke atas itu sebenarnya tidak ada pantangan ya, tidak ada pantangan. Karena memang ibu-ibu itu rawan terjadi osteoporosis. Karena apa? Ibu-ibu itu menyusui, ibu-ibu itu hamil, melahirkan, menyusui, menstruasi, haid, itu semuanya akan menguras yang namanya zat besi atau Fe. Sehingga harus diimbangi dengan mengonsumsi banyak sayur, banyak buah, atau makan makanan yang mengandung kalsium tinggi. Itu untuk Bu Sri yang ada di Pacitan. Kemudian pertanyaan titipan, daun jati londo apakah bisa untuk menurunkan berat badan ya? Memang dalam penelitian ya, hampir ini juga sangat masyhur, sangat terkenal. Daun londo itu bisa untuk salah satu ramuan untuk menurunkan daripada obesitas atau kegemukan atau berat badan yang berlebih. Caranya gimana? Jadi caranya dengan 3 gelas air, kita siapkan 3 gelas air, kita siapkan 7 lembar daun jati londo, ya, air direbus dulu, kemudian setelah mendidih daun jati londo ini bisa dimasukkan ya, bisa dimasukkan, direbus, ditunggu 15 sampai
sampai 10 menit, kemudian api dimatikan, setelah dingin ya disaring, diminum ya, diminum pagi dan sore. Kemungkinan bisa untuk juga menurunkan berat badan karena sebagai zat peluruh ya. Ini. Kemudian juga kalau mungkin terlalu berbelit-belit ya, harus masak dan lain sebagainya, bisa ada yang kapsul ekstrak ya daun jati londo ya. Mungkin bisa nanti dibeli di apotek terdekat atau di toko obat. Jadi ekstrak daun jati londo ya. Jadi ini Bu Sri yang ada di Pacitan, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, baik. Kita beralih di WA, pertanyaan kita siapa yang ada di radio ya? Ya. SMS dari radio dulu ya. Dari Pak Sugeng Warsito di Weru. Kalau daun kenikir dibikin teh celup, apakah mengurangi kadar manfaatnya, Dok? Ya, memang daun kenikir ini yang paling bagus ya, masih dalam keadaan segar. Ya, dalam keadaan segar. Jadi bisa untuk lalapan, bisa juga untuk pecel, bisa juga untuk kulupan atau yang lain ya. Atau mungkin dimasak apa ya, daun kenikir itu bisa dimasak bobor, bisa enggak ya? Yang tahu ibu-ibu itu nanti ya. Yang paling sering itu ya untuk kulupan, untuk pecel, kemudian juga untuk lalapan, itu yang paling sering ya. Jadi masih segar, dalam keadaan segar itu zat aktifnya, kandungan mineralnya insya Allah masih utuh. Tapi kalau dikeringkan kemudian untuk teh itu ya sebagian vitamin, sebagian mineral, sebagian zat aktifnya itu akan hilang. Ya ini ya Pak Sugeng, jadi yang ada di Sukoharjo ya. Jadi untuk kulupan saja, jadi mudah itu, apalagi untuk pecel, untuk ya lalapan itu masih segar, fresh, banyak serat, ya sehat ya, sehat, insya Allah sehat nanti. Ya, baik pemirsa, kita akan lanjutkan di sesi yang kedua, masih dinantikan ya di 02716793000 SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Hidup Sehat Alami, 2 pekan sekali ya, di pekan kedua dan keempat. Pertanyaan giliran kita bacakannya ada di WA dari Pak Ramilus di Sumatera Barat. Tanaman dan makanan apa saja, Dok, yang bisa memperbaiki glomerulus ginjal yang menurun? Ya, Pak Ramilus ya, yang ada di Sumatera Barat ya. Ya, rajin bertanya ini. Jadi glomerulus pada nefron, pada ginjal ya, itu memang harus dijaga ya kesehatannya, karena memang fungsi ginjal manfaatnya luar biasa. Kalau dalam glomerulus ginjalnya itu rusak atau melemah, maka metabolisme dalam tubuh ya ini kurang baik. Jadi makanan atau sayuran apa saja yang bisa meningkatkan fungsi daripada glomerulus ginjal kita ya. Jadi makanan-makanan yang tinggi kalium sebenarnya, rendah kalium ya, rendah kalium. Jadi makanan yang rendah kalium, kalau kaliumnya itu terlalu tinggi, justru fungsi ginjal itu akan berat ya, akan membebani daripada fungsi ginjal. Makanya sayuran yang aman, yang disarankan kalau memang fungsi daripada ginjalnya menurun dengan indikator ya mungkin ureum kreatinnya naik, maka makan makanan yang mengandung kalium tinggi itu tidak disarankan. Nah, sayuran dan buah yang disarankan untuk ureum kreatin tinggi itu salah satunya ya. Jadi mungkin
gambas atau ceme, kemudian jipan, ya, wortel, jagung, terong hijau, labu putih, itu yang paling aman. Kemudian kalau buahnya yang paling aman adalah pepaya. Bisa nanti ditambah dengan pir, apel, apelnya apel hijau, nggak boleh apel ungu. Ya ini ya Pak Romulus yang ada di Sumatera Barat, yang paling aman itu. Apel apa terong? Yang terongnya terong hijau juga, apelnya juga apel hijau. Oh ya. 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 Ya, kita bacakan berikutnya. Dari Asep di Bandungan. Untuk mengatasi asam lambung, saya mengkonsumsi serbuk temulawak atau kunyit atau sambiloto dengan cara dimasukkan ke dalam kapsul dan diminum 2 kali sehari, pagi dan malam. Kapsul tersebut apakah ada efek sampingnya, Dok? Kemudian yang kedua, daun kelor saya keringkan, dibuat teh, misalnya diminum pagi dan sore, apakah ada manfaatnya dan efek sampingnya? Setiap satu kapsul tadi terisi 1 macam serbuk rimpang tersebut, Dok. Ya, jadi memang kalau Pak Asep ya yang ada di Semarang ya. Ya. Kalau kita membuat sendiri ya, membuat ekstrak sendiri. Jadi kita beli kapsul yang belum ada isinya, kemudian kita membuat sendiri, itu untuk pengaturan dosisnya kurang bagus ya. Bahkan dosisnya tidak terukur ya, tidak terukur. Saya sarankan mungkin untuk Pak Asep ini yang sudah kapsul, yang sudah jadi, yang sudah diekstrak oleh pabrikan, oleh farmasi, ya, oleh pabrik farmasi yang sudah memang dari segi kualitasnya sudah terjaga, dari segi kebersihannya terjaga, kemudian dari segi sterilitasnya terjaga. Yang lebih terpenting adalah dosisnya juga sudah terukur. Ya, kalau kita membuat sendiri, memasukkan racian sendiri, ya itu tidak terukur. Kebersihannya, sterilitasnya seperti apa? Nah, makanya yang sudah teruji di pabrikan farmasi, yang tingkat keamanannya sudah terukur, tingkat sterilitasnya sudah terukur, kemudian tingkat manfaatnya juga sudah terukur. Nah, ini lebih baik dengan menggunakan itu ya, menggunakan beli yang sudah jadi. Memang di dalam temulawak itu adalah satu senyawa yang namanya kurkumin ya. Kurkumin ini sangat baik untuk sistem pencernaan kita, sangat baik juga untuk asam lambung, juga sangat baik untuk meningkatkan nafsu makan, juga sangat baik untuk meningkatkan imunitas. Jadi memang yang sering saya sampaikan, racian ramuan 1 ruas jahe, 1 ruas temulawak, 1 ruas laos itu memang dosisnya sudah terukur, sudah diuji ya, sudah diuji oleh Kemenkes ya. Jadi Menteri Kesehatan ya, sudah terukur dengan 3 gelas air. Ini sudah melalui penelitian, sudah melalui uji klinik ya, uji preklinik, bahkan uji preklinik dan uji klinik. Nah, kemudian ya, pertanyaan yang kedua, daun kelor yang juga dimasukkan dalam kapsul untuk teh tadi ya. Teh ya. Untuk teh itu bisa ya. Jadi sering juga kita sampaikan dalam setiap pertemuan, manfaat daun kelor banyak sekali ya, banyak sekali. Bisa untuk sayur bening ya, bisa mungkin juga untuk campuran, mungkin telur dadar atau masakan-masakan lain, juga bisa untuk teh ya, bisa untuk teh. Ini insya Allah kalau daun kelor ini sangat bermanfaat. Dan memang kalau daun kelor itu karena itu sayuran, bentuknya sayuran, insya Allah tidak ada efek samping dan tidak ada dosis yang berlebih ya, karena itu memang sayuran.
Ini Pak Asep yang ada di Semarang, di Bandungan Semarang ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, berikutnya dari Bapak Alip di Semarang. Mohon penjelasannya Dok, bagaimana apakah boleh daun kenikir dikonsumsi sebagai lalap keadaan tidak direbus, dan sebaiknya cara pengolahan pemanfaatannya bagaimana? Mohon penjelasannya. Ya, Pak Alif yang ada di Semarang, boleh ya. Jadi daun kenikir namanya untuk lalapan kan tidak dimasak. Ya. Untuk lalapan itu dicuci bersih, ya, dicuci bersih. Mungkin biar agak steril, yang terakhir dibilas dengan air hangat. Bilas saja dengan air hangat sedikit, itu insya Allah sudah steril. Mungkin kalau ada jamur, ada bakteri, itu bisa, atau ada semprot insektisida, itu bisa bebas ya. Dengan bilas dengan air mengalir, kemudian dibersihkan dengan air mengalir, untuk lalapan bisa. Dan bisa tadi dimasak dengan untuk pecel, untuk kulupan, juga bisa untuk lalapan. Jadi monggo Pak Alip yang ada di Semarang, disesuaikan dengan kondisinya, ya. Ini bisa artinya bisa dicoba ya. Kita budayakan untuk makan sayur, untuk makan buah, ini kita galakkan lagi, kita budayakan lagi, karena memang akhir-akhir ini itu kita terbawa ya oleh arus globalisasi, semuanya serba instan ya, semuanya pesnya serba GoFood dan lain sebagainya, sehingga fast food serba cepat, siap saji dan lain sebagainya, sehingga kandungan serat, kandungan vitamin, kandungan mineral, kandungan zat aktif ya yang ada dalam makanan itu kurang, sehingga kita kurang gizi. Dan akhir-akhir ini memang kecenderungan dunia itu mengalami kenaikan ya, obesitas itu naik 10% ya, karena salah satunya ya kita kurang gerak, makanya serba fast food ya, serba siap saji, apa-apa di kamar, di rumah pesan semuanya reban, dengan reban semuanya siap saji. Jadi itu Pak Alip yang ada di Semarang, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Ya. Giliran kita sapa di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Dari Pak Hadi ini di Palembang. Silakan Pak Hadi, Palembang. Dari Pak Hadi ini di Palembang. Silakan Pak Hadi, Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Hadi yang dari Palembang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Hadi yang dari Palembang. Gini Dok, usia saya itu kan sudah 7 bulan lebih. 70-an ya? 7 bulan lebih. Kalau kemih, kencing, itu nggak lancar Dok. Kalau kemih, kencing, itu nggak lancar Dok. Nah, setiap udah namanya tuntas, kalau dimasukkan keluar lagi, apalagi kalau sholat. Ya. Nah itu sangat mengganggu. Jadi obatnya apa Dok? Ya. Mohon solusinya. Ya, Pak Hadi yang ada di Palembang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak Hadi ya diperiksakan ke dokter. Jadi sebabnya apa? Kencing tidak bisa tuntas. Ya, karena mungkin ada pembesaran prostat, atau karena ada infeksi saluran kencing, atau mungkin ada mungkin batu di saluran kencing atau di kandung kemihnya. Itu sebaiknya diperiksakan ke dokter dulu, nanti mungkin bisa di lab, atau bisa di rongsen, atau bisa di USG. Kalau memang terjadi pembesaran prostat, itu ya selain mungkin obat-obat dari dokter, ya bisa dicoba dengan tomat ya, kemarin sudah kita bahas ya, tomat. Karena di tomat itu ada kandungan yang namanya lycopene ya. Lycopene tomato ya. Lycopene ini salah satu fungsinya itu ya untuk mencegah daripada kanker prostat
untuk mencegah daripada pembesaran prostat, dan juga di dalam tomat itu ada salah satu senyawa yang baik untuk diuretik, artinya kencingnya bisa lancar, kencingnya bisa tuntas. Nah, monggo itu nanti Pak Hadi yang ada di Palembang bisa seperti itu. Kalau memang sebabnya batu, ya batu saluran kencing atau batu saluran di kandung kemihnya, itu kemarin juga sudah kita bahas, bisa nanti direbuskan selain tomat ini ya, bisa juga direbuskan dengan kumis kucing, kemudian juga akar alang-alang, dan selain kumis kucing juga ini daun apa itu ya, yang satunya itu ya, juga bisa daun ini apa, meniran ya, daun meniran ya, daun meniran, Phyllanthus riruri. Jadi bisa Phyllanthus riruri, kemudian kumis kucing atau kejibeling ya, kumis kucing, kejibeling, kemudian bisa juga akar alang-alang, kemudian juga bisa tadi daun 5 batang daripada meniran. Nah, itu semuanya salah satu fungsinya sebagai penggembur batu ya, untuk mengurai batu, sehingga kalau ada batu di saluran kencing itu bisa terkikis ya, bisa terkikis sehingga batu kencingnya itu bisa menjadi pasir, sehingga hambatan itu bisa dihilangkan, harapannya kencing bisa lancar, bisa tuntas. Ya itu Pak Hadi. Jadi yang pertama memang diperiksakan ke dokter dulu penyebabnya apa. Setelah itu tadi dicoba ya, termasuk tomat, kemudian juga meniran, kejibeling, kumis kucing, dan akar alang-alang. Ini Pak Hadi yang ada di Palembang ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, baik. Kami persilakan di line telepon kalau masih ada yang bisa bergabung, kami persilakan di 6793000. Kita bacakan terlebih dahulu Dok yang ada di WA kembali. Kali ini dari, sebentar, ini yang nama ini dari Eni di Karangdowo, berarti di Klaten ini ya? Di Klaten. Yang bisa sebagai obat herbal itu semua jenis bawang putih atau bawang tertentu. Wah, ini bawang berarti. Ya. Demikian. Ya, bawang ya ini. Bawang putih itu memang dalam penelitian-penelitian yang biasa dipakai itu adalah bawang putih lanang. Artinya bawang putih yang hanya satu siung. Yang tidak menggerombol gitu ya? Yang tidak menggerombol. Ya. Karena memang di bawang putih ini yang diambil itu senyawa aktif lektin ya. Jadi di situ fungsi dari lektin ini salah satunya fungsinya banyak, kemarin sebagai antibiotik, kemudian antimikroba, kemudian antivirus, kemudian anti radang ya. Kemudian juga sebagai imunitas dan lain sebagainya. Ini yang dipakai adalah bawang putih yang satu siung. Kalau orang Jawa mengatakan bawang putih lanang. Walaupun bawang putih yang lain ya, yang gerombol itu juga ada manfaatnya. Tapi kandungan senyawa aktif yang paling banyak adalah pada bawang putih yang satu siung. Jadi ini Bu Eni yang ada di Karangdowo Klaten, yang mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Ya. Kita sapa yang ada di line telepon. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kami. Dengan siapa, di mana Ibu? Ibu Dwi Gentan. Ibu Dwi Gentan, silakan. Gentan Sukarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Dwi. Mau ditanya, kaki saya yang sebelah kiri sering kram. Itu kalau herbal apa pakai jahe, lengkuas, laos itu juga bisa mengobati. Yang kedua, anak mantu saya sudah 4 tahun belum hamil. Itu untuk menyuburkan kandungan apa ya Dok? Bocahnya itu
agak lemu itu. Berapa beratnya? Beratnya Belum katanya 70 lebih, 80-an. 80-an ya. Sampai sekarang belum hamil itu untuk menyuburkan nafas. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dwi yang ada di Gentan ya, jadi kaki kanan sering kesemutan ya. Ini juga dicari penyebabnya, seperti sebabnya apa? Karena memang ada saraf kecepit atau karena kolesterol tinggi atau yang lain ya. Tapi memang secara umum untuk ramuan yang pegel linu, pusing, nyeri dan lain sebagainya tadi bisa jadi 1 ruas jahe, 1 ruas temulawak, 1 ruas laos ditambah 5 batang meniran sebenarnya, 5 batang meniran. Itu direbus dengan 3 gelas air ya, seperti yang sudah kita terangkan di depan tadi. Bisa dicoba seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, sudah nikah 4 tahun belum hamil. Belum pernah hamil sama sekali, berarti ini istilahnya infertil primer ya, infertil primer. Belum pernah hamil sama sekali. Memang kegemukan itu akan mempengaruhi hormon estrogennya ya, mempengaruhi hormon estrogennya. Jadi memang saran saya yang pertama adalah biar berat badan stabil dulu ya, mengurangi berat badan. Setelah itu juga, selain itu juga bisa dicoba ramuan-ramuan herbal yang ada di sekitar kita ya. Kalau saya biasa menggunakan 5K ya, 5K. Jadi termasuk kenikir tadi. Kenikir nanti bisa dicoba, kenikir, kemangi, kecambah, ketomat sama ketawa ya, 5-nya. Ketomat ya? Iya, ketomat ya. 5K ya. Kenikir, kemangi, kecambah, ketomat dan ketawa. Ketawa ini apa? Ketawa memang harus happy. Oh, harus happy. Sampai 1 ke masjid ini. 6K berarti ke masjid ya, kagum ya, banyak berdoa di situ. Jadi bisa dicoba karena memang yang 4 tadi ya, kenikir, kemangi, kecambah, ketomat, ya ini semuanya sudah kita bahas ya. Yang belum kita bahas tentang kemanginya, mungkin pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemarin ketomat juga sudah kita bahas, ternyata juga bisa untuk meningkatkan kesuburan, baik pria maupun wanita. Ya, nanti kenikir juga bisa dicoba, kecambah kemarin juga sudah kita bahas, ternyata juga bisa meningkatkan kesuburan, baik pria maupun wanita. Kemudian kemangi juga seperti itu, nanti perlu kita bahas juga detailnya seperti apa. Dan memang harus happy ya, ketawa itu artinya happy. Harus senang, jangan murung, jangan susah. Karena memang persiapan untuk punya anak itu harus senang gitu loh. Persiapan punya anak merengut terus nggak jadi nanti ya. Endorfinnya nggak support ya. Nanti hormon-hormon yang lain kalau merengut itu hormon endorfinnya, hormon kekebalan tubuhnya, hormon serotoninnya, kemudian hormon melatoninnya tidak akan diproduksi dengan optimal. Makanya harus happy, harus senang, harus gembira, pikiran harus rileks, santai, meleh, netral, dan semangat ya. Dan terus tentunya berdoa kepada Allah ya. Jadi memang usaha apapun itu harus kita iringi dengan doa dan tawakal ya. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, dengan ridha Allah, dengan doa-doa kita Allah mengijabahi. Oh iya, tadi belum ditanya, ini pekerja keras atau ikut pabrik lembur-lembur ya? Itu juga ikut pola hidup seperti itu, mempengaruhi ya dok ya? Iya, mempengaruhi, jadi mempengaruhi. Jadi makanya nanti juga menyediakan waktu, namanya waktu untuk senang, itu ya harus ada waktu ya. Dan mungkin nanti juga bisa konsultasi ke dokter, artinya hari-hari subur ya, waktu-waktu subur itu seperti apa ya, itu nanti bisa konsultasi ke dokter ya, bisa konsultasi ke dokter sehingga misalnya saat subur
Lah suaminya lembur itu kan juga juga nggak kena itu, nggak kena sasaran itu. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya waktunya subur, ya suaminya ya kalau memang harus siap tempur ya. Ya mungkin paginya nyantai dulu, olahraga yang baik, istirahat yang cukup, seperti itu, pikiran yang rileks, seperti itu. Jadi ini Bu Dwi ya, mudah-mudahan dengan jawaban tadi bisa dipahami, bisa bermanfaat dan ikhtiar insani, ikhtiar ilahi terus ditempuh ya, mudah-mudahan ya Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin, ya. Kami sampaikan terima kasih atas informasi dan pelajarannya kali ini, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan hidup sehat alami. Jangan lupa setiap pekan kedua dan keempat di hari Kamis pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Saya Tommy Al-Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.